Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviona, kelas 4B dan 4 akuntansi. Di sini saya akan membagi informasi mengenai literatur review, di mana merupakan salah satu tugas mata kuliah seminar proposal. Di sini saya mengambil topik penelitian terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Yang nantinya saya ingin memberikan judul penelitian yaitu peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Nantinya saya akan menjelaskan mengenai topik yang terkait dengan judul penelitian yang saya ambil. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarya masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan desa itu sendiri adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai peran perangkat desa. Peran perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris, kaur dan kasih, dan perangkat lainnya yang merupakan aparatur desa di bawah naungan kepala desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang dimiliki secara baik, bercirikan demokratis dan juga desentralisasi. Pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa berada di tangan kepala desa, yang nantinya akan menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa lainnya, selaku pelaksana pengelolaan keuangan desa, yang dilakukan oleh sekretaris desa, kaur dan kasih, dan kaur keuangan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tugas dari perangkat desa. Pertama yaitu sekretaris. Sekretaris menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 memiliki fungsi sebagai koordinator pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya perangkat desa, kaur dan kasih. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, kaur dan kasih bertugas sebagai fungsi pelaksana anggaran. Kaur terdiri dari kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan. Sedangkan kasih terdiri dari kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Perangkat desa yang terakhir itu kaur keuangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas sebagai berikut. Pertama, menyusun RAK desa. Yang kedua, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menata usahaan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin acupta yang berarti mempertanggungjawabkan. Konsep memberikan pertanggungjawaban memiliki sejarah panjang dalam pencatatan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan dan sistem pertanggungjawaban keuangan yang pertama kali dilakukan di Babylon, Mesir, Yunani, Roma, dan Israel. Dilihat dari pengertian akuntabilitas menurut para ahli, yang pertama itu menurut Mardiasmo. Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hal yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara
berkala. Yang kedua, menurut Mahmudi, akuntabilitas adalah yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang dan harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melaksanakan keleluasaan dan kewenangan. Jadi, akuntabilitas itu sendiri dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban seseorang terhadap pelaksanaan wewenang yang dimilikinya, agar kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan organisasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, menurut Mahmudi, akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik terdiri atas beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain: pertama, adanya akuntabilitas hukum dan kejujuran. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Yang kedua yaitu akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer-nya. Akuntabilitas manajerial juga disebut dengan akuntabilitas proses, yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain, tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan dalam pelaksanaan. Dimensi yang ketiga yaitu akuntabilitas program. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program tersebut. Dengan kata lain, akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu, yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang keempat itu adanya akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atau kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, dan siapa sasarannya. Dan selain itu, siapa pemangku kepentingan, mana yang akan berpengaruh dan memperoleh manfaat atas kebijakan tersebut. Yang kelima yaitu akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif. Tidak adanya pemborosan dan kebocoran dana desa serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama bagi masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan,
akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa keseluruhan kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahap dengan tahap lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang juga melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Beberapa penelitian terdahulu tentang pengelolaan keuangan desa dilakukan seperti yang dilakukan oleh Mas Yahomi pada tahun 2016 yang meneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dengan melakukan studi di Desa Kedung Betik, Kecamatan Kesumben, Kabupaten Jombang. Hasil dari penelitiannya, pelaksanaan alokasi dana desa dapat dikatakan akuntabel dari sisi akuntabilitas kebijakan, di mana pemerintah desa telah melaksanakan prosedur pencairan penyaluran alokasi dana desa dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan Bupati setempat dan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014. Namun, pelaksanaan alokasi dana desa dari sisi administrasi, pengelolaan alokasi dana desa masih diperlukan perbaikan, terutama dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi dan prosedur administrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Mas Yah merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yang didasarkan pada tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Dalam pengumpulan data, Mas Yah melakukan teknik wawancara dan pembagian kuesioner terhadap pihak yang memahami mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga dilakukan oleh Lina Nasihatun Nafidah dan Nur Anissa pada tahun 2017 di Kabupaten Jombang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dalam pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa. Meskipun ada beberapa kondisi yang tidak sama, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi permasalahan yang signifikan dalam mencapai akuntabilitas. Akuntabilitas yang telah dicapai desa dalam pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan objek penelitian pemerintah desa dengan fokus pada pengelolaan keuangan desa sebagai implementasi dari diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada 3 desa. Mustazar Ramli juga melakukan penelitian pada tahun 2017 terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan atau melakukan studi kasus di Gompong Harapan. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami bagaimana mekanisme dan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta menggambarkan bagaimana kapasitas dari pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Gompong Harapan sudah berjalan dengan baik. Kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan secara administrasi sudah diberikan sesuai dengan ketentuan. Kapasitas pemerintahan Gompong Harapan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dirasakan sangat bagus. Kinerja pemerintah Gompong Harapan dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan karena didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan banyaknya
pelatihan yang dilakukan oleh aparatur Desa Gompong Harapan. Selanjutnya, penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Nurul Hidayah dan Iin Wijayanti pada tahun 2017. Penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian dilakukan pada Desa Wonodadi, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, sebagai lokasi pelaksanaan pengelolaan dana desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam serta mengamati langsung pada pelaksanaan pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan program penggunaan dana desa di Desa Wonodadi lebih melaksanakan prinsip partisipasi dengan diadakannya Musrenbang Des yang dihadiri oleh masyarakat untuk mendapatkan mufakat bersama. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Wonodadi belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, karena pemerintah desa belum terbuka terhadap masyarakat yang membutuhkan dana mengenai keuangan dana desa. Pertanggungjawaban dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik. Namun, dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan masih perlu ditingkatkan kedisiplinan oleh pengelola dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Neni Tri Indrianasari tahun 2017 dengan judul penelitian peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Studi pada Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono. Ia melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Objek yang menjadi fokus dalam penelitian adalah peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Karangsari. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban pada Desa Karangsari. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang berjumlah 10 orang, yang terdiri dari kepala desa, kepala urusan 4 orang, dan kepala dusun 5 orang. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode sensus atau sampel jenuh. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Sumanto dan Abdul Qadir Jailani pada tahun 2017 dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa dengan melakukan studi di Desa Trapang, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Sampang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa dan untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Objek penelitian yaitu perencanaan pengelolaan keuangan desa yang berada di Desa Trapang. Dan apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa Trapang sesuai dengan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil penelitian mengenai penetapan rancangan APBD Anggaran Pendapatan Belanja Desa dinyatakan bahwa perencanaan anggaran pendapatan belanja desa Trapang disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan RPJMD Kepala Desa, untuk kemudian diserahkan kepada Kepala Desa dan dibahas dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama selanjutnya. Kesepakatan bersama yang selanjutnya diserahkan kepada camat. Sedangkan dari hasil penelitian mengenai proses perencanaan hingga evaluasi perencanaan anggaran pendapatan belanja desa Trapang
sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Adapun penelitian dengan judul Implementasi Pengelolaan Keuangan pada Desa Rawaburung, Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh Amri Firmansyah tahun 2017, yang melakukan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Desa Rawaburung pada umumnya telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparansi, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Bendahara desa hanya memiliki kompetensi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas desa. Pengelolaan sistem keuangan desa sangat tergantung dari Kepala Seksi Pemerintahan Desa yang memahami setiap tahap dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perangkat desa memiliki kompetensi pengelolaan keuangan pemerintah desa. Hal ini akan memiliki risiko atas kelangsungan pengelolaan keuangan desa apabila pegawai tersebut mengundurkan diri. Hal lainnya adalah tidak terdapatnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, di mana penelitian tersebut dilakukan oleh Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani pada tahun 2019. Dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, yang melakukan studi pada pemerintah desa di Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian meliputi transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan desa. Subjek penelitian yaitu aparatur pemerintah desa. Populasi dari penelitian yaitu pemerintah desa di Kabupaten Garut, setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil, memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau mewakili populasinya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 pemerintah desa di Kabupaten Garut. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 pemerintah desa di Kabupaten Garut. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mai Nurul Hidayah dan Nur Saidah pada tahun 2019 di Desa Penompo terkait akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dengan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Peneliti juga melakukan survei lapangan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Penompo sudah baik. Namun, dalam pengelolaan dana desa harus bisa dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal. Tahap perencanaan program dana desa secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat. Tahap pelaksanaan program dana desa mengikuti peraturan Bupati dilaksanakan secara swakelola. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban program dana desa baik teknis maupun administrasi sudah baik. Di sisi lain, penelitian yang berjudul Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa juga dilakukan oleh Ulfa Andriani dan Tati Zuleka pada tahun 2019. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Batu Raya, 1 Kecamatan Gunung Timang, yang meliputi pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif,
dengan pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran perangkat desa sudah berperan dalam pengelolaan dana desa dan pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban. Tetapi yang banyak berperan hanya sekretaris dan kepala desa karena masih kurangnya pengetahuan perangkat desa lainnya tentang pengelolaan dana desa. Mengenai akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Batu Raya 1 yang diukur melalui 5 indikator yang menentukan dapat dikatakan terlaksana dengan baik secara keseluruhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan penelitian. Berdasarkan tinjauan dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat keterbatasan dalam penelitiannya, di mana keterbatasan yang ada dalam penelitian ini akan menjadi referensi atau ide yang bisa kita kembangkan untuk melakukan penelitian dan juga terkait dengan topik yang bersangkutan. Beberapa di antara keterbatasan dalam penelitian terdahulu itu, yang pertama, penelitiannya hanya memfokuskan kepada perencanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak mewakili dari semua peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pembinaan serta pengawasan. Keterbatasan selanjutnya itu penelitiannya hanya dilakukan di satu desa dan periode dalam penelitian itu hanya melihat dari 1 tahun anggaran, serta kurang mendalam dan detailnya dalam pembahasan penelitian mengenai siklus pengelolaan keuangan dana desa. Dari referensi penelitian terdahulu, saya juga melakukan penelitian terkait pengelolaan keuangan desa dengan judul penelitian peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dan nantinya saya melakukan studi di Desa Atunagari Raurao, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Dilatar belakangi oleh karakteristik yang berbeda di setiap desa, maka saya juga tertarik untuk melakukan penelitian yang juga pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Di sini saya akan merujuk kepada Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018, yang mana sebelumnya penelitian terdahulu dia merujuk ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Yang mana nanti hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan keuangan desa di tahun berikutnya. Nah, sekianlah penjabaran saya mengenai literatur review yang merupakan tugas seminar proposal. Saya mengakui di dalam video ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi isi, efek atau gangguan suara. Saya mohon maaf atas ketidaksempurnaan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.